Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa huwal qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wal qailu aidan al-Qur'anu ma'lubatullah. Wal qailu aidan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah malam ini pengajian kita adalah pengajian tafsirul Qur'anil Karim. Kita lanjutkan ayat yang pernah kita kaji, kita jelaskan, yakni surah At-Tin. Ya, surah At-Tin seperti yang kita ketahui itu terdiri dari 8 ayat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa surah At-Tin itu adalah salah satu surah Makkiyah. Sekalipun ada beberapa riwayat yang mengatakan surah At-Tin adalah surah Madaniyah, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita akan jelaskan adalah ayat yang keempat, ya, dari surah At-Tin. Qala Allah azza min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Ayat yang keempat ini dimulai dengan laqad. Ya. Di dalam bahasa Arab itu kadang atau sering dijumpai ya kata-kata qad. Ya. Salah satu makna daripada qad itu adalah mengandung makna penekanan, penegasan, dan stressingnya di situ. Yang kira-kira kalau di Indonesiakan itu berarti sungguh. Ya, kalau dalam bahasa Bugis, tongeng, dewa bonga, tongeng nggak, serius kak, gitu. Ya, itu litakid, ya, untuk memperkuat, mempertegas. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menggunakan huruf qad itu sebagai penegasan. Ya, sekalipun tentu saja ya bahasa Al-Qur'an dengan bahasa kita itu sangat jauh beda. Ya. Apalagi kalau Allah yang menyatakan, ya, itu sangat beda kan? Ya. Jadi kalau mau diartikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu artinya adalah sungguh
Ya, seakan-akan Allah itu bersumpah, tetapi tidak bersumpah, hanya ada penekanan bahwa sungguh kami telah, ya, sungguh kami telah, ya, telah apa kata Allah? Khalaqanal insan, ya, telah menciptakan manusia. Ya, kita paham kan? Yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Tapi menciptakan manusia dalam masalah apa gitu? Maka dengan Allah taala, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, dalam sebaik-baiknya model, ya, dalam sebaik-baiknya konstruksi gitu, ya. Jadi ini juga ayat, kalau kita pahami secara sederhana, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang melebihi manusia. Apa natan roh pong Allah taala seakan-akan makeda, ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, kadang kita berpikir ya ini kan tetongi dua kaki berdiri kan. Ya, tentu seandainya ada manusia diciptakan seperti bentuk hewan misalnya, tentu makalaleng irita makumatuku yorobembe ipancaji pada modelnya na tawe tato jopa tuh, wah. Ya, kecuali kalau di film-film animasi itu kan biasa ada itu kan. Ya, macam cerita mana nih bembe macangnya agai. Oh ya, itu peleng anak-anak ya roh. Ya, biasa matui di ipoji roy matu tak malolo. Jadi sebaik-baiknya bentuk. Coba bayangkan kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah itu makalolo ki, ya kan, makwaki, ya kan, pasti makalalai laderita, kalalai. Nah iya nahe seakan-akan natan ropong Allah taala makanya dari sekian banyak makhluk yang aku ciptakan tidak ada di atas manusia. Ya. Kenapa ini ayat ditekankan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Ini sebenarnya sebagai jawaban terhadap orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru kita mengatakan di sini, hadza jawabul qasam wa arada bil insani al kafir. Ini jawaban daripada sumpahnya Allah di awal ayat itu tadi. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insan. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya kasam, pasti ada jawabul kasam. Komatan ruitawe pasti ke jawabannya. Ya. Pada toko tuh bicara ogi narik komakwakwe apa? Kalau Anda begini pasti akan begini. Nah, itu dia. Itu bahasa Arab, itu namanya jawab. Ya. Narik komakwaki makwaki. Kode to makwai pasti dia to makwai. Nah itu. Dena sempurna cek dia ada narik komakadeki. Kalau Anda rajin baru berhenti, pasti orang mengatakan kalau Anda rajin kenapa? Ya kan? Kalau Anda rajin, Anda lulus. Kalau Anda rajin, Anda berhasil gitu. Pada matunya. Jadi Allah itu memulai dengan sumpah, maka jawaban dari sumpahnya Allah itu adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Yang dimaksud dengan manusia di dalam ayat ini kata guru kita, ya, itu adalah orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir?
Itu tadi saya katakan, ya, sebagai penjelasan bahwa iko tu rupa tawe ipancaji ko si gelok-gelok na model na iya kia demo pamelu matepo ko dia. Aga melu digongka ko tu. Nah itu. Ya kan? Nah, termasuk ada nama yang disebutkan di sini kila Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi salah satu yang sangat getol mengingkari dakwah Nabi ada seorang yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ya, jadi Al-Walid ibn Al-Mughirah itu termasuk orang yang mengingkari dakwahnya Nabi, mengingkari ajaran Nabi. Ya, dia tidak mau menerima dakwahnya. Nah, sehingga Allah mengatakan, seakan-akan mengatakan, kenapa engkau mengingkari dakwahnya Nabi? Bukankah dakwah Nabi itu dia terima dari aku, dan aku telah menciptakan engkau dalam sebaik-baik bentuk. Padahal dia bisa berterima kasih. Kira-kira bahasanya begitu kan? Nah, itu dia. Ya. Jadi ini sebenarnya mengandung makna taubih. Ya, di dalam ilmu tafsir itu ada makna taubih. Artinya apa ya kalau bahasa Bugisnya itu? Ya. Masindir, ya, masinggungi, tapi istilahnya engkato makna-makna mapacida, ya, ya, kira-kira bahasanya begitu, ya, jadi seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan Kalada bin Asid. Ada yang mengatakan laqad khalaqanal insana, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah personil. Ada tadi yang mengatakan orang kafir, ada yang mengatakan Walid bin Mughirah, dia juga memang kafir. Kalada bin Asid juga masih termasuk ya golongan orang-orang musyrikin. Ya. Wakila al-muradu bil insani Adam wa dzurriyyatuhu. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah Adam dan anak cucunya. Jadi ini ayat ada yang bermakna khusus, ada yang bermakna umum. Nah, sekarang yang kita pahami selama ini, komat kedekit laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Itu maknanya umum. Maka dia rupa Allah Ta'ala na pancaji rupa tawe si galok-galok na tapana, si galok-galok na modele na mana ini anak pona ada. Tapi ada yang menafsirkan yang al-insan itu personil, Al-Walid bin Al-Mughirah atau Kalada bin Asid. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kata-kata insan, ya, itu sering kita dapatkan, termasuk di dalam Al-Quran. Kata-kata al-insan itu banyak sekali, yang kalau diterjemahkan ke Indonesia itu biasa dimaknai dengan manusia. Nah, pada waktu yang sama di dalam bahasa Al-Quran juga itu juga terkadang ada kata basyarun, ya, qul innama ana basyarun. Ya, kalau di Indonesia kan manusia juga artinya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa bedanya basyarun dengan insanun? Ya, ya, insanun dengan basyarun. Kalau di Indonesia kan sama. Kalau dibugiskan tahu, ya, pada. Tapi itulah kayaknya bahasa Arab, ya, kayaknya bahasa Arab, ya, saking kayaknya itu bahasa Arab. Terkadang ada satu benda, ya, itu bahasa Arabnya sampai ratusan, ya. Datu bahasa padahal cek di bawah, ya.
Nah, inilah juga keuntungan sebenarnya di dalam mengkaji tafsir. Ya, kalau misalnya seorang yang belajar tafsir atau mendalami tafsir, dia punya modal bahasa Arab yang istilahnya lumayan, yaitu pasti dia punya potensi lebih besar untuk lebih banyak menangkap pesan-pesan itu. Ya, basyarun dengan apa namanya insanun. Ya, ada sebahagian ulama itu mengatakan basyarun itu seakar dengan kata-kata misalnya unsun. Ya, bukan al-insan, unsun. Ya kan? Unsun itu salah satu maknanya itu adalah yang senang. Jadi kalau manusia itu memang selalu mau senang gitu. Ya, selalu mau enjoy. Unsun juga salah satu maknanya adalah jinak. Ya, dia jinak. Dia nak pada olo-kolo ya kan? Coba ko olo-kolo napaki si runtu. Dia tu sistem. Dia nesek bauta. Oh, langsung kapan na lelung. Si runtu ki aswe. Kaya tu aswe kan ko nesen ni bau na tahu dia na tu kawang gota ye. Tapi ko napaki na runtu, au na buka-buka, mau. Salah cede noko ki. Tapi kalau manusia dengan manusia ketemu dimanapun, pasti itu jinak gitu. Tidak mungkin langsung dia bilang, langsung ditombak kan? Tidak mungkin. Tapi kolo-kolo masih runtuh. Kau ulah napamu na pito. Kau macan napamu na lelung. Nah, kan begitu ya. Karena manusia itu memang unsung itu artinya jinak. Jadi mutu itu sistem tetap ama perasaannya, apalagi ko sistem memang nih. Ya, tapi olo-kolo udah gagah. Ya, kalau yang liar, sejak lalu mah depe. Karena memang dia liar, tidak jinak, makanya tidak disebut unsung. Itu salah satu maknanya. Ya, unsung insan juga itu seakar dengan kata nasiyah, yansa, ya, atau nisyun, artinya lupa. Jadi wajar kalau manusia cedek-cedek tak lupa sih, cedek-cedek tak lupa sih. Ya mereka tak lupa tutui masalah tosir. Ya, tapi cedek, aduh saya lupa, itu wajar. Tadi disimpan di mana? Oh iya, saya tidak tahu, lupa, tidak apa-apa. Tapi kok tak lupa tutui, itu berarti dia nasihat kalian itu. Lain komakro. Bagaimana kalau bashar? Nah, al-insu itu lebih fokus kepada sifatnya. Ya, jadi kalau kata-kata laqad khalaqnal insana, insan itu lebih mengarah ke sifatnya. Ya, sifat. Jadi manusia itu berwarna-warni sifatnya. Engkau nak puji mat kue, engkau mat kue ada begini, ada yang ini, ada macam-macam. Itu kalau kata-kata insan. Nah, kalau bashar itu artinya juga manusia, tapi itu lebih banyak mengacu kepada fisik. Jadi komakan itu manusia itu berarti kalau laki-laki itu fisiknya bisa dikatakan sama semua, malesi mana, ya kan? Jadi komakan itu bashar itu berarti yang ditonjolkan itu adalah fisiknya. Pada mana pakulen itu ya nakurani malesi mana maraka, malesi mana lari, malesi mana macam-macam kan? Nah, itu dia. Dan selain daripada fisik, basyaran itu juga lebih mengacu kepada nalurinya. Ya, naluri.
Apa naluri manusia itu yang hampir bisa dikatakan manusia manapun, dimanapun dia tinggal pasti pada-pada. Nah, apa? Paling tidak apa? Nalurinya manusia. Degaga bedana kusibawa kutumai. Apa kira-kira nalurinya? Ya. Salah satu nalurinya adalah ya, dia selalu suka kepada yang indah-indah begitu. Iya, itu naluri. Ya, atau disebut dalam bahasa agama itu dengan gariza. Ya. Garizatul insan. Jadi nalurinya manusia itu nak kedemu itu gue tahu pasti ada samanya itu dari semua manusia tanpa kecuali. Ya, itu bashar. Gitu. Baik. Fi ahsani taqwim. Ya, kalau tadi diterjemahkan secara sederhana, fi ahsani taqwim itu adalah dalam sebaik-baik bentuk. Tapi sekali lagi lebih jauh ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim adalah i'tidaluhu wastiwa'u shababihi. Kadza qala ammatul mufassirin wa huwa ahsanu ma yakun li'annahu ya walahu lisanun dzalikun wa yadun wa asabi'. Ya, artinya ini yang secara umum makna fi ahsani taqwim. Modelnya betul-betul. Matanya di depan dua-dua, telinganya di sana. Ini di sini kan. Ya kan. Bedakan dengan yang lain, matanya di sini kan. Ini kita coba bayangkan satu mata di sini, satu di belakang sini. Dan ini risa maka tiga nanti yolo tiga ni mundri. Makanya coba na Allah Taala ya rumah tata na bagi dua, cek di ko di yolo, cek di tuku di mundri. Ya. Ya. Pasti itu ini risa kedatiga na tu mana yang dominan nanti di situ. Maka yoro yolo ya melo jumpa lo yolo maka itu saya mundur kan. Jadi kacau hidup itu, kacau. Ya, betul. Hidungnya ke bawah kan. Ya. Jadi artinya itulah konstruksinya manusia. Bentuk ya apa? Ya kelebihan ya penciptaan manusia. Nah, sehingga kemudian ada seorang ulama mengatakan ya Al-Imam Ibnul Arabi. Jadi Imam Ibnul Arabi